Mudah-mudahan pahala sampai kepada orang tersebut. Sampai nggak kira-kira? Sampai. Sebagaimana doa juga demikian, sampai. Maka kita sering berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi biasanya kalau harta itu lebih berat untuk diberikan. Ya kan? Maka kemudian harapannya menjadi 3. Ketika orang meninggal dunia tinggal 3 saja, ya, yang bisa diandalkan oleh dirinya. Yang pertama apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ya kan? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah para ulama mengatakan adalah wakaf. Yang kedua adalah apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika diajarkan membuat orang dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Subhanallah. Kemudian apa lagi Ustaz? Silaturahim. Kepada siapa? Kerabat orang tua, teman orang tua, guru orang tua. Ini semuanya ketika penyebutan kebaikan maka berdampak kepada orang tua yang ada di kuburnya. Apalagi Ustaz? Bersedekah sudah, wakaf. Menjalankan wakaf untuk orang tua. Apalagi? Selain wakaf adalah yaitu menjalankan nazar-nazar atau wasiat-wasiat orang tua. Maka tadi orang tua punya keinginan apa sih? Dulu bapak saya sebelum wafat punya keinginan ya membuat bagaimana orang itu bisa belajar mudah, murah. Maka saya wujudkan membuat rumah Quran tidak berbayar. Itu hasil pembicaraan dengan bapak saya ketika saya kelas 2 SMP, dan pembicaraan itu dimulai dari habis isya sampai menjelang subuh, Pak. Itu kelas 2 SMP. Saya diskusi dengan bapak saya dari jam habis isya sampai menjelang subuh. Dan semua sekarang saya lakukan satu persatu keinginannya. Kenapa? Karena dulu ketika bapak saya masih hidup hanya baru buat pesantren untuk anak yatim. Ya kan? Nah, harapannya bukan hanya anak yatim. Qadarullah ya, Allah izinkan saya untuk kuliah di Mesir. Ternyata di Mesir itu yang dibiayai orang dari seluruh dunia yang belajar di sana tidak mengenal yatim. Semua yang belajar digratiskan, dikasih uang. Itu di Mesir, tapi tidak sebanyak di Madinah. Kalau Madinah lebih banyak lagi uangnya. Ya sebulan bisa 2 juta. Ya, mungkin lebih. Orang sekolah tempatnya dikasih, titel dikasih, ya, tiket pulang dikasih setiap tahun, bolak-balik, bisa haji tiap tahun, kemudian pakaian dikasih untuk waktu setahun, uangnya setiap bulan dikasih, subhanallah Pak, semuanya dikasih. Dan orang yang memberinya sangat senang. Kenapa? Mereka berpikir kalau ada orang belajar dikasih uang, dikasih ilmu, dikasih makanan, kemudian mereka pulang berdakwah, mereka cuma mikir berapa banyak pahala yang ngalir ke saya. Jadi mereka memberi itu Pak bangga sekali, karena Pak berharap dari situ kebaikan mengalir. Dan subhanallah itu sekarang sudah bisa saya lakukan. Mohon doanya, saya sedang merintis untuk program selanjutnya, itu program pesantren Manula. Ya, untuk usia 55 tahun ke atas. Ini lengkap dengan orang yang ngurusinnya, ya, kemudian dokter-dokternya semuanya lengkap dan semuanya insya Allah gratis. Tidak perlu bayar dan Bapak boleh daftar dari sekarang. Ya kan? Kemana daftarnya? Ke Pak Khalid di sini. Ya kan? Kenapa? Kalau dulu orang tua nganter anak ke pondok, insya Allah ke depan cucu nengok kayak di pondok, ya kan? Bagus nggak? Bagus nggak? Dibanding di panti jompo. Karena sekarang mohon maaf banyak orang tua yang tidak mau ngerepotin anaknya, Pak, betul nggak? Di orang tua tuh disiapin sopir pribadi, disiapin kendaraan, Pak, nggak mau, pengen sendirian. Tapi kalau ketemu dengan teman seusianya dia bahagia. Maka saya buat program itu 24 jam, di antaranya setiap waktu duha orang tua itu akan berkumpul bareng di satu ruangan biar mereka diskusi, ngobrol dan seterusnya. Kemudian nanti setiap mereka ada yang memandu dan anak-anak yang disiapkan untuk menjadi pelayan mereka. Dan sudah ada timnya dan sudah ada yang menyiapkan tanahnya. Mohon doanya saja dari Bapak. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi solusi, karena kalau orang di panti jompo ngapain dia, Pak? Ya, aktivitas hariannya kan ya sekedar untuk penampungan kan, gitu kan. Kita tidak ingin orang tua kita hanya sekedar itu. Nah, kemudian ketika berkumpul dengan orang yang secara keyakinan tidak sama, ini akan jadi beban. Oleh karena itu, ayo ya, ini akan menjadi bekal untuk kita semua. Tulis wasiat kepada anak turunan atau sering sampaikan. Saya dengan anak saya walaupun masih kecil-kecil, saya selalu kumpul. Ayah, Abi beringinan ke depan anak-anak ini nih, tolong yang bisa dicapai. Sering Pak, karena dia akan mengingat pesan-pesan itu. Akan ingat. Tapi kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu apa keinginan orang tua. Maka kalau tidak disampaikan, tulis menjadi desain keluarga.
sehingga nanti akan dicapai oleh anak-anak. Nah ini harapan besar. Syukur-syukur dibuatin grand design per 50 tahun, Pak. Sehingga 3 generasi bisa menyaksikan keinginan baik kita. Nah itu adalah sebagai modal, tadi saya katakan, ketakwaan ini akan berdampak secara sistemik ya dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dan insya Allah selanjutnya akan menjadi sebab kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan modal utamanya adalah bagaimana Quran hidup di rumah kita, bagaimana Al-Quran itu live, Pak, ya, menjadi sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Apa dampaknya, Pak? Kesejahteraan, kebahagiaan ya. Kalau kita sudah bersama Quran, maka Allah akan berikan keberkahan dan kesejahteraan. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan-pasangan yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, dan semuanya wafat dalam kondisi husnul khotimah. Wabil khusus almarhum ya Bapak Roni Handoko, mudah-mudahan di alam kuburnya diberikan cahaya ya, menjadi taman-taman surga, dan mudah-mudahan beliau adalah termasuk orang-orang yang beriman sehingga ruhnya sejak kita duduk di sini ini dibawa terbang melayang-layang melihat calon surganya. Subhanallah. Dan itu semuanya menjadi harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan orang tua kita semuanya dan juga kita semuanya orang terbaik yang pernah baik dengan kita, dan orang-orang yang pernah kita kenal semuanya wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan ungkapan terakhirnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma fir lana dzunubana ajmain wa habil musiiina minna lil muhsinin. Allahumma fir lana wa li walidina wa liman lahu haqqun alaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan al-mubarak ijma'na fi jannatikal firdaus ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qdi hajatina wa yassir umurana washrah sudurana wa tahhir qulubana minan nifaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli dzikr wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak turunan kami menjadi ahli dzikir, menjadi ahli kebajikan, menjadi ahli Quran, menjadi ahli surgamu ya Allah. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najjina minal bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkan kami dari pandemi ini ya Allah. Ya Allah, yang jauhkan umat Islam dari pandemi ini. Mudahkan kami untuk sehat, mudahkan kami untuk bahagia, mudahkan kami untuk wafat dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fad baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma wahid qulubal muslimin. Allahumma wahid quluba ulama'il muslimin wa zu'ama'il muslimin wa umara'il muslimin li izzil islam wal muslimin. Allahumma ighfir li fa'rani. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi'hu anhu wa akrim nuzula wa wasi' madkhala wa ghsilu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqi minal khataaya kama yaqtabul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dali wa ahlan khairan min ahli yadkhulul jannah wa aidu min adabil qabri min adabin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa ighfir lana wa lil ikhwan lan sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.